Mengapa mereka mem-PAW saya? Karena mereka berharap reward dari koalisi, dari penguasa. Saya tidak harus loyal pada pengurus gitu loh. Karena pengurusnya sudah tidak setia pada rakyat. Gus Dur pun dalam perjalanannya selalu koreksi dan kritik kepada penguasa atau pemerintah itu kan selalu keras. Wakil rakyat aja diginiin, apalagi rakyatnya. Lili Wahid menjadi sorotan media massa ketika voting hak angket pajak dalam sidang paripurna DPR. Nah, Lili Wahid ini membelot dari partainya PKB dengan cara mendukung hak angket pajak. Ini bukan pertama kalinya Lili Wahid membangkang dari partainya PKB yang juga merupakan anggota koalisi dari SBY. Sebelumnya juga terjadi pada hak angket Senturi. Nah, apa yang menjadi acuan seorang Lili Wahid dalam memilih sikap politiknya? Benarkah dia hanya ingin tampil beda saja? Simak wawancara Newsmaker interview dengan anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Lili Wahid, berikut ini. Anggota partai bersimpang jalan dengan partainya. Itulah yang dilakukan oleh Lili Wahid. Ketika partainya menolak angket pajak, anggota fraksi PKB di DPR itu justru mendukung hak angket pajak. Mengapa Lili Wahid membelot dari sikap partainya? Bu Lili dengan Gus Joy berbeda. Pertanyaan pertama, kenapa sih berbedanya? Karena partai saya mengambil sikap yang tidak sama dengan pendirian yang saya miliki. Gitu. Dengan hati nurani? Dengan hati nurani, sangat dengan hati nurani. Karena dari awal Senturi itu saya berangkat dengan hati nurani. Senturi itu jelas merugikan negara, tetapi tidak ada ujungnya. Lalu kita sudah dengan pajak ini, kita sudah melihat, terutama Komisi 11, karena saya kebetulan sempat 3 bulan di Komisi 11, itu memang saya lihat kinerja pajak itu bukan main. 1 tahun ya, bayangkan bisa puluhan triliun bahkan ratusan triliun hilang. Nah, kalau ini kita tidak bongkar, ya masyarakat kita akan tetap miskin seperti ini, gitu loh. Lalu satu-satunya cara membongkar adalah dengan hak angket. Buat saya nggak berbeda dengan partai pun nggak masalah, gitu loh. Selama saya memperjuangkan haknya rakyat, gitu loh. Bayangkan dong Mbak, kasus yang jelas ya, beberapa penetapan penghapusan pajak dilakukan oleh beberapa menteri keuangan. Itu melanggar undang-undang. Nah kalau itu dibongkar dengan panja nggak mungkin lah. Karena panja itu sifatnya hanya mengawasi kinerja mitra kerja. Tetapi pada sebuah investigasi yang luas, dengan misalnya memanggil menteri keuangan atau memanggil dirjen yang sudah tidak bertugas lagi di situ, nggak mungkin. Bisanya hanya dengan usulan hak angket tersebut. Lalu yang saya bertanya-tanya adalah, mengapa sih dengan hak angket itu kok alergi banget gitu loh? Padahal ini kan sebuah proses demokrasi. Belum tentu juga hak angket ini akan memakzulkan atau apa. Di dalam pembicaraan kita tidak ada sama sekali. Ibu melihat pemerintah sekarang juga lebih cenderung sangat berhati-hati atau gimana? Kalau menurut saya terlalu decisif terhadap keadaan ya. Semua ya kalau mungkin istilah populernya paranoid lah. Tolong berdiri alternatif 1. Lili Wahid juga membelot dari langkah partainya saat voting angket Senturi digelar di paripurna DPR. Lili Wahid bahkan dengan gagah berani tampil sendirian dari partainya memvonis Senturi bermasalah. Padahal PKB sebagai partai koalisi pemerintah menilai Senturi tidak bermasalah. Saya ingat banget juga waktu itu Ibu Lili pas hak angket Senturi juga berbeda pendapat dengan fraksi Kebangkitan Bangsa. Saya sangat yakin bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang. Salah satu contohnya yang paling nyata adalah hanya untuk membuat bailout itu keluar bagi Bank Senturi, itu beberapa kali PBI, peraturan BI itu dirubah. Awalnya kan rasio di antara capital adequacy ratio itu adalah 8%. Nah, artinya si bank yang akan mendapat bailout itu harus mempunyai aset yang cukup gitu ya untuk mendapat bailout itu. Tapi diberubah-ubah beberapa kali sampai menjadi 0%. Nah, itu
itu kan jelas ya. Dan kemudian saya mendengar ada korupsi itu kan, definisi dari korupsi itu adalah selain memperkaya diri sendiri juga memperkaya orang lain. Oke, let's say Budiono tidak memperkaya dirinya, misalnya karena waktu itu dia gubernur BI ya. Tetapi kan jelas dia memperkaya orang lain. Robert Nantular CS lah gitu ya. Yang kedua, pada waktu ditanya oleh Pansus sebagai saksi ya, itu Budiono menyatakan bahwa waktu dia ditanya tentang uang dari lembaga penjamin simpanan itu uang negara atau bukan. Dia itu menjawab, tanyakan pada ahlinya. Bagi saya itu dia tuh melanggar Undang-Undang Dasar. Karena pasal 9 tuh sumpah jabatan, dia tuh diharuskan presiden dan wakil presiden itu berbuat jujur. Dan jelas terang di dalam melakukan tugasnya. Nah, bagaimana mungkin dia katakan tidak mengerti? Tanyakan pada ahlinya. Uang yang tanda tangan awal modalnya itu kan uang negara, itu juga dia sebagai Menteri Keuangan. Waktu Ibu juga setuju terhadap hak angket Senturi, waktu itu Bu, ada teguran kah atau sanksi yang Ibu Lili terima? Yang jelas sih teguran itu melalui media, katanya mau menegur, kasih SP1, SP2, SP15 kali ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi nggak pernah sampai ke tangan saya. Yang sekarang pun mengenai angket pajak ini? Gusta itu katanya sudah menerima peringatan beberapa kali. Ke saya malah belum pernah dilayangkan. Reward itu apa Bu? Porsi menteri. Saya rasa seperti itu ya. Dengan mengorbankan saya dan Coy. Memilih jalan yang berbeda, di satu sisi bisa dilihat sebagai sebuah bentuk pembangkangan. Tapi di sisi lain, pilihan terhadap jalan yang berbeda itu bisa dilihat sebagai sebuah tindakan heroik atau pahlawan. Simak kelanjutan wawancara Newsmaker interview dengan Lili Wahid berikut ini. Pilihan politik Lili Wahid yang bertentangan dengan PKB partainya tentu saja mengundang tanya. Benarkah Lili Wahid sebelumnya sudah menyampaikan sikapnya kepada partai mengenai angket Senturi? Dan apa penilaian Lili mengenai PKB terkait angket pajak? Ibu nggak takut dicap sebagai pembelot gitu Bu oleh partai atau fraksi? Saya waktu memberitahu pada fraksi bahwa saya mengambil sikap menandatangani usulan hak angket pun saya katakan ini bukan pembangkangan. Ini adalah risiko, konsekuensi logis profesionalitas saya. Saya masuk PKB itu karena saya merasa cocok dengan platformnya PKB. Bahwa PKB itu membela yang benar. Tetapi kalau sudah seperti hari ini, saya khawatir PKB itu jadi membela yang bayar gitu. Seperti itu Ibu melihat sampai seperti itu karena transaksional semuanya. Setransaksional apa sih? Ini misalnya saya dengar bahwa Majelis Tahkim itu kemarin sudah memutuskan saya di PAW. Kemudian suratnya sudah keluar dari Majelis Tahkim, tetapi dengan saya yakin betul mengapa mereka mem-PAW saya, karena mereka berharap reward dari koalisi, dari penguasa. Reward itu apa Bu? Porsi menteri. Saya rasa seperti itu ya, dengan mengorbankan saya dan Coy. Nah, sementara saya dan Coy berbeda pandangan dengan partai, itu justru kita ingin partai ini tetap bisa menampung aspirasi rakyat. Sehingga pada 2014 nggak akan ditinggalkan oleh rakyat. Kalau saya tidak cocok dengan penguasa partai hari ini, itu kan soal lain. Bukan saya menjelek-jelekkan partai, tetapi mereka tidak bekerja sesuai dengan niat awal dari partai ini didirikan. Rakyat yang mana sih yang diwakili Bu? Ya, kalau saya sih tetap mewakili rakyat dari dapil saya. Buktinya bahwa saya itu dalam Senturi pun itu mewakili aspirasi mereka. Begitu saya berdiri di Senturi ya, beberapa hari kemudian mereka minta saya datang ke dapil
dapil, saya diminta untuk menerima award dari para konstituen saya. Begitu rupa mereka itu memberikan itu kepada saya, itu saya sampai, apa kalau orang Jawa bilang tenggengan, saya sampai terpana gitu ya. Saya pikir, oh ternyata nyambung tuh dengan mereka gitu. Gimana Ibu menjawab mengenai loyalitas kalau misalnya selalu membandel, sikapnya berbeda dengan apa yang diusung oleh partai? Tolong dibedakan ya antara partai dan penguasa partai, pengurus partai. Saya menganggapnya penguasa karena ini sebetulnya udah bukan pengurus lagi. Muhaimin itu sebetulnya sudah melakukan manipulasi masa jabatan. Harusnya dihabisi 2010. Karena dia pada waktu MLB Ancol itu tidak mengutarakan tentang periodisasi. Menurut ADART dan peraturan partai, periodisasi itu kalau muktamar luar biasa adalah melanjutkan periodisasi muktamar sebelumnya. Artinya muktamar yang masih ada Gus Dur dulu di Semarang. Habis di 2010. Tetapi dengan permintaannya Muhaimin hanya melalui pleno, tidak melalui muktamar, dia minta pada Kumham untuk menjadi 2013. Itu manipulasi. Makanya saya tidak loyal itu bukan tidak kepada partai, kepada pengurus yang hari ini. Ancaman recall terhadap Lili Wahid menghangat sejak dirinya bersimpang jalan dengan partainya PKB dalam menyikapi hak angket pajak. Bagaimana Lili Wahid menyikapi ancaman dirinya ditarik dari DPR dan dikeluarkan dari PKB? Anda menjadi anggota dewan ini kan fasilitatornya, mobilnya itu kan partai. Kenapa kemudian sekarang membangkang terhadap partai? Kembali lagi ya, saya tidak pernah melupakan PKB. Kalau ada ketidakcocokan hari ini bukan kepada PKB, Kepada pengurus? kepada pengurus. Itu tolong dipahami. Karena pengurus ini sudah meninggalkan landasan-landasan awal diberdirikannya PKB. Bahwa landasannya itu adalah untuk membantu masyarakat, membantu rakyat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang sudah 65 tahun tapi tidak pernah tercapai di negeri ini. Nah lalu kalau diselewengkan oleh pengurus-pengurusnya hari ini, saya tidak harus loyal pada pengurus gitu loh. Karena pengurusnya sudah tidak setia pada rakyat. Sementara saya itu dipilih oleh rakyat melalui suara terbanyak. Memang saya kader partai, tetapi saya tidak pernah berlawanan dengan partai. Saya berlawanan dengan pengurus partai. Yang tadi saya katakan juga memang pengurus ini juga sebetulnya sudah tidak mempunyai legalitas secara hukum. Usai voting hak angket pajak, Ibu pernah bertemu dengan Pak Muhaimin sendiri? Mungkin sudah senturi itu nggak pernah, wong dia ketemu saya aja nggak mau salaman. Gitu. Iya, ya sudah kalau saya sih. Ada SMS yang Ibu terima katanya? Nggak pernah. Kalau kepada Gus Coy, memang Gus Coy menunjukkan pada saya beberapa SMS yang memang Dari Caimin? dari Caimin. Yang kalau menurut saya juga nggak pantas lah seorang ketua umum partai seperti itu. Ada ancaman PAW atau recall, bahkan terancam dipecat dari partai. Ibu sudah siap dengan konsekuensi Oh ini? siap, sangat siap. Dan saya juga sudah menyiapkan upaya-upaya hukum yang akan saya tempuh. Jadi memang saya melakukannya tuh nggak ngawur gitu ya. Saya betul-betul memenuhi hak saya sebagai kewajiban saya sebagai anggota dewan, tetapi kewajiban saya ini juga dipenuhi dilindungi oleh undang-undang. Yang ada tuh perbedaan pendapat. Kok yang dipersoalkan itu adalah ketidakhadiran saya di fraksi dan sebagainya. Loyalitas kepada partai bukanlah tujuan utama seorang Lili Wahid berpolitik. Lalu apa yang menjadi acuan Lili Wahid dalam menentukan sikap politiknya jika ternyata jalannya bersimpangan dengan partainya? Bukan hanya di DPR, kelantangan Lili Wahid juga tampak di dalam partainya PKB. Ketika terjadi friksi antara PKB Muhaimin Iskandar dan PKB Gus Dur, Lili meninggalkan abangnya Gus Dur dan memihak Muhaimin.
Tetapi mengapa sekarang Lili balik badan bertentangan dengan Muhaimin Iskandar? Kenapa tidak memilih di kubu Gus Dur. kakak Anda sendiri? Pada waktu itu ada sebuah kondisi ya, ada orang luar masuk ke PKB, kemudian bisa melakukan manuver sampai dekat sekali dengan Gus Dur, sampai diangkat jadi anggota Dewan Suro, lalu melakukan ngacak-ngacak lah di PKB, padahal dia anggota partai lain, kita nggak usah sebutkan partainya, tapi sekarang juga dia jadi narapidana. Nah, pada waktu itu sekjen dengan kemudaannya kayaknya ya diklesin habis lah ya, sehingga bisa masuk sampai ke dalam. Nah, karena diacak-acak seperti itu pada waktu itu untuk pilkada dan sebagainya, narik uang dari mana-mana gitu ya, tetapi tidak melakukan kerjanya dengan benar, ya lalu dengan pengaruh orang itu juga Muhaimin waktu itu dipecat. Nah, melihat seperti itu saya kan ingin menyelamatkan partai saya berada di tempat Muhaimin. Tetapi pada perjalanannya hari ini ternyata Muhaimin itu justru tidak berpihak pada rakyat gitu loh. Anda kecewa juga dengan kepemimpinan Muhaimin sekarang? Ya pasti. Kalau Anda ingat bahwa Gus Dur pun dalam perjalanannya selalu koreksi dan kritik kepada penguasa atau pemerintah itu kan selalu keras. Ya kan? Itu sebenarnya sudah bagian dari NU ya. NU dari dulu tuh menjadi penyeimbang gitu. Zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto itu jadi penyeimbang. Tapi kalau dari ini PKB lalu membackup penguasa 1000% seperti ini, saya juga merasa nggak nyaman. Pada saat itu Ibu Lili memilih untuk berada di kubunya Caimin, disidangkah dengan keluarga? Keluarga saya itu unik, semua orang boleh punya pendapatnya sendiri-sendiri. Satu dari saudara saya ada di Golkar, sampai jadi anggota DPR waktu itu jadi dari Golkar. Satu lagi di PDIP, di DPP PDIP. Nah, saya ada di PKB juga. Bagi kita itu pendapat itu adalah haknya masing-masing pribadi ya di keluarga. Tetapi hari ini dengan Gus Dur nggak ada dan saya tetap ingin berada di garis perjuangannya NU ini yang selama ini juga dijalani oleh Gus Dur, itu keluarga tuh membackup saya semuanya. Waktu saya melakukan dengan saya ada di tempat Muhaimin, Gus Dur juga nggak pernah marah kok sama saya, kita hubungannya baik-baik saja. Cuman pada perjalanannya lalu Muhaimin ini bersikap seperti ini, berkhianat kepada rakyat, ya saya nggak bisa mendiamkan gitu loh. Kalau misalnya kita tukar posisi Bu, Anda jadi ketua umum PBNU melihat ada satu anggota yang suaranya berbeda dengan partai atau fraksi. Sikap apa yang akan Ibu ambil? Kalau kita lakukan pendekatan ya persuasif ya. Oh, selama ini nggak pernah dilakukan kok pada saya. Sebenarnya ya dilakukan apa sih Bu? Ibu dicuekin aja gitu, dilepas? Ya dicuekin aja, dilepas. Nggak pernah ditanya, saya dipindah dari satu komisi dengan komisi lain melalui surat, nggak pernah ada ini apa. Baru 3 bulan pindah komisi 11, saya melakukan pekerjaan saya dengan baik di situ, pindah lagi di komisi 1. Jadi memang menanganinya dengan masalah like and dislike kan lucu. Berarti sekarang Anda tidak nyaman dong? Kan perlakuannya juga sepertinya ada dan tiada gitu ya Bu ya? Ya kalau saya itu kan orangnya cuek ya. Saya nggak pernah pusingin yang seperti itu. Dalam artian asal jangan saling mengganggu ya sudah. Tetapi kalau sudah seperti ini ya saya justru menunggu dari PKB itu apa sih yang dimauin. Bukan karena saya takut di PAW, bukan. Bukan saya mempertahankan kedudukan saya sebagai anggota dewan. Tetapi ini adalah pelanggaran undang-undang yang jelas. Di mana wakil rakyat aja diginiin, apalagi rakyatnya. Itu kan yang terjadi sekarang? Ya. Ini yang ingin kita perbaiki gitu loh. Kita perbaiki dulu dari struktur yang ada. Tidak boleh orang itu bisa berlaku sewenang-wenang atas sebuah hal yang merupakan perbedaan pendapat. Yang ada tuh perbedaan pendapat. Kok yang dipersoalkan itu adalah ketidakhadiran saya di fraksi dan sebagainya. Fraksi tanpa saya juga jalan kok. Tapi kan ini sebuah efek yang tidak baik bagi partai, ya kan? Ya akhirnya saya mengambil kesimpulan ini adalah proses kita belajar berdemokrasi dengan benar gitu loh. Tidak ada
tirani mayoritas, tidak juga ada tirani minoritas. Ibu kenapa sih belak-belakan sekali, Ibu berani sekali, Ibu nggak takut ya misalnya ancamannya bukan hanya PAW lagi gitu loh Bu, lebih dari itu. Saya pikir ketakutan saya itu cuma satu ya. Saya cuma takut kalau Allah marah, itu aja. Selain Allah saya nggak peduli gitu lah. Jadi karena saya tidak menjalankan kewajiban saya takut saya justru Allah marah pada saya. Nah itulah yang mengalahkan ketakutan saya kepada semua pihak gitu loh. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Lili Wahid. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issue setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya Afiani Malik pamit. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa.